saya lanjutkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, tadi masih nyambung dengan yang sebelumnya. Jika pengumpulan sebanyak-banyaknya pengembangan kompetensi bukan tujuan, seperti tadi saya sampaikan. Dari pengelolaan kinerja, bagaimana sih sebenarnya esensi pengembangan kompetensi dalam pengelolaan kinerja yang sekarang? Nah ini, berarti saya bilang ya, yang paling penting praktek pengembangan kompetensi pertimbangan. Lalu sebenarnya apa pengelolaan kinerja ini? Bedanya dengan yang sebelumnya ya. Jadi saya kembali mengingatkan bahwa pengembangan kompetensi itu merupakan salah satu aspek dalam rencana hasil kerja atau RHK. Sedangkan RHK itu sendiri banyak aspeknya, ada beberapa aspek yang ini dapat dilihat di dokumen hukum lah, di dalam Perdirjen ya 7607, atau dapat dilihat di Juknis tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi pengembangan kompetensi itu hanya salah satu, dan perlu saya tekankan bahwa RHK tentang pengembangan kompetensi itu lebih detailnya. Kalau Bapak Ibu ingin penasaran nih, ingin tahu lebih detail, itu bisa dilihat di Perdirjen tersebut atau di Juknis tersebut di pasal 14. Di situ apa saja sih pilihan-pilihan yang dapat dipilih oleh guru dan kepala sekolah untuk pengembangan kompetensinya. Gitu ya. Lalu pertanyaannya, gimana cara milihnya? Simple sekali. Jadi ada beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan untuk memilih RHK untuk pengembangan kompetensi ya. Yang pertama, kalau mau pengembangan kompetensi ya sesuai dengan minat Bapak Ibu dong, ya kan? Sesuai minat kita. Yang kedua nih, harus realistis. Makanya tuh waktu pada awalnya harus mikir nih, kemampuan saya sampai Juni itu yang fokus dalam pembelajaran tapi tetap melakukan pengembangan kompetensi itu apa yang realistis yang dapat dilakukan selama 6 bulan. Jangan isi 100, tetapi beban mengajar Bapak Ibu juga banyak. Jadi yang realistis tuh berapa dan apa dalam 6 bulan ke depan yang dapat dilakukan nih sampai di Juni. Kemudian variatif, jadi jangan terus semuanya webinar gitu ya. Anda dapat milih beberapa variasi dari RHK yang tentunya realistis dan sesuai dengan minat Anda. Jadi lalu RHK-nya itu apa saja sih? RHK dari pengembangan kompetensi ini bermacam-macam. Misalnya nih Bapak Ibu yang jadi jawarannya PMM yang sering melakukan pelatihan mandiri gitu ya. Jadi pelatihan mandiri di PMM misalnya itu menjadi peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek dan menengah di bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan. Apalagi partisipasi dalam seminar, lokakarya, konferensi, simposium, studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Apalagi peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah, atau peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh Kombel. Jadi banyak banget kan pilihannya. Jangan terus, kalau saya baca itu siang ngajar, sore sampai malam webinar aja. Enggak, karena banyak banget pilihan. Bahkan apa yang selama ini sudah Bapak Ibu kerjakan loh, itu bisa menjadi bagian ragam dari RHK. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya Bapak Ibu, poin penting dalam pengembangan kompetensi bukan konversi angka kredit. Jadi ngumpulin angka kredit, bukan. Poin pentingnya adalah itu tadi yang angka kredit yang tadi berbagai macam itu adalah penunjang untuk guru dan kepala sekolah melakukan praktek kinerja. Jadi yang perlu diingat bahwa untuk memenuhi ekspektasi atasan hanya memerlukan 32 poin. Tidak harus sampai 128. 32 poin itu sudah cukup. Yang penting poin yang Bapak Ibu lakukan adalah minat dan kemampuan untuk mengerjakan. Bukan banyaknya. Mampu nggak sih dalam perencanaan itu, kalau misalnya pengen banget 40 boleh. Tapi kira-kira diukur dulu mampu nggak dalam 1 tahun sampai Juni itu mengerjakan, gitu ya. Gitu Bapak Ibu, sudah jelas kan?